Lakukan saja, Pak Woyek dimohon ikut rapat CPP Gundih sama Pak T, ujar salah seorang staf Business Development yang menongol kepalanya di sela-sela pintu masuk kamar kerja saya. Apa masalahnya, Mas? Aku nggak terlalu paham urusan plant gas seperti Pak T, jawab saya sambil terus bekerja memeriksa laporan keuangan. Saya juga kurang tahu, Pak. Pak T minta saran Bapak malahan atas salah satu syarat yang harus disediakan dalam kontrak kerja tersebut. Oh, begitu ya, habis maghrib saya gabung segera, jawab saya singkat. Kebanyakan staf tahu kalau tidak biasa saya ada di kantor setelah maghrib karena itu biasanya waktu rumah saya. Namun, terkadang sesekali ada juga waktunya menyelesaikan kerjaan di akhir bulan yang biasanya meningkat. Sesaat kemudian saya bergabung dalam meeting kecil tersebut yang disambut oleh Pak T, Direktur Operasional, dengan kalimat langsung, Mas, ada satu klausul dalam kontrak kerja di CPP Gundih. Kita harus menyediakan sarana setara hotel untuk 33 karyawan, harganya lumayan sama dengan harga hotel bintang 3 di Jakarta. Ujarnya sambil memiringkan kontrak kerja yang isinya memang harus menyediakan sarana tersebut, kira-kira Empora berminat membangun hotel di Cepu? Tanya Pak T langsung. Saya segera mengambil kalkulator kemudian mengutak-ngatik angka, lalu dengan spontan saya bilang, Doni, saya bangun, kontrak tersebut 100% diteruskan ke Empora, bisa? Empora Gaharu adalah perusahaan aset and property development yang pada waktu itu masih saya pimpin langsung. Anak usaha yang keluar dari bisnis utama kami, oil and gas. Pertanyaan Pak T selanjutnya adalah, kapan kira-kira siap hotel tersebut? Maka saya tanya balik, kapan diperlukan? Pak T berkata, 3 bulan lagi sudah mulai aktif. Jadi sebaiknya hotel tersebut tersedia, 3 bulan lagi nggak mungkin. Pakai metode fast track dalam 3 bulan pertama adalah menentukan lokasi, topografi lalu desain arsitek berbarengan perizinan serta legal. 3 bulan baru lengkap seluruh persyaratan dan ditambah konstruksi yang saya bisa kebut dengan 3 shift selama 6 bulan. Jadi kira-kira 9 bulan dari sekarang hotel berjalan dan siap dihuni. Terang saya sambil berdiri karena separuh badan saya sudah berada di luar ruang meeting. Jadi, bagaimana kalau selama 6 bulan saya kontrak hotel lain sambil menunggu hotel operasi? Kira-kira bagaimana? Dengan kata lain kita buang dulu orderan tersebut ke tempat lain, usul Pak T. Setuju, kata saya cepat. Saya mulai kerja besok, meeting singkat pun langsung ketemu keputusannya, namun sesungguhnya apa yang saya lakukan saat itu adalah 100% intuisi, tidak ada kalkulasi rumit. Hanya bayangan sekelebat-sekelebat cepat bergerak di pikiran dan langsung saya simpulkan ini doable, bisa dikerjakan dan profitable. Mengapa saya bergerak cepat keluar? Karena saya akan mendiskusi hal ini dengan divisi Hospitality Swiss Margo. Apakah memang intuisi saya benar? Empora nantinya hanya property owner yang mengelola Swiss Margos. Hingga keputusan Swiss Margos pun menjadi penting. Bagaimana kalau manajemen Swiss Margos punya pertimbangan lain dan menolaknya? Maka sebagai pengusaha, saya bisa lakukan hal yang out of the box. Saya berikan ke hotel operator lainnya juga bisa. Saya carikan chain hotel lain pasti juga oke. Logika saya terkadang sering off jika intuisi saya sedang bermain. Makanya saya segera ingin bertemu dengan direksi Swiss Margos. Saya panggil meeting mendadak jam 7 malam di mana saat itu kebetulan masih semua ada di kantor. Maka dalam 5 menit saya meringkas peluangnya. Kita dapat kontrak menyiapkan sarana penginapan untuk karyawan Pertamina, harga hotel bintang 3 Jakarta, lokasi di Cepu, terang saya. 3 direksi Swiss Margos angkat bicara masing-masing 30 detik yang semuanya berkata sama, ayo dikerjakan, tunggu apa lagi? Jangankan hanya 33, 150 kamar saya berani kelola. Fully booked garansi. Demikian kalimat dari Dirut Swiss Margos DB. Saya bahkan 5 tahun lalu sudah bilang ke Pak Woyek, ayo bangun Cepu, lah ini sudah ada kontrak. Apalagi yang dipikir, malam itu juga langsung dibagi tugas, mencari lahan, membuat perusahaan, catatan, hotel perusahaannya harus dicatat tidak boleh mengerjakan lainnya, membuat TOR, Terms of References, sebagai bahan acuan arsitek bekerja. Dan yang tidak kalah penting adalah mencari dana ke bank, karena aslinya semua yang kita lakukan harus bankable, 8 orang mengerjakan 8 macam tugas. Dalam mengelola bisnis, Empora memiliki manajemen yang simpel, karena bisnis properti adalah bisnis yang mature atau sudah dewasa, desain bisa di-outsource, kontraktor bangunan bisa di-outsource. Mengelolanya juga bisa di-outsource, mau dijual bisa di-outsource, jadi timnya tak perlu besar.
Kecil saja tapi kuat di jaringan, jadi dari 8 tugas tersebut, 6 yang di outsource, yang 2 hal lagi adalah TOR serta BAN, keduanya in-house. Tak mungkin di outsource, itu adalah jeroan kami, dan kunci sukses membangun bisnis adalah TOR-nya. Inilah yang membuat right thing in the right place. Hal yang tepat di tempat yang tepat. TOR tidak sembarangan, gabungan antara data faktual, lapangan dengan intuisi, dan pembuat TOR ini adalah mereka yang sudah lebih 20 tahun mengerjakan hal tersebut. Maka dalam hal TOR hotel, Pak DB salah satu yang terbaik tentunya. 3 hari setelah meeting pertama, kami melakukan rapat untuk melaporkan progres masing-masing. TOR adalah paparan pertama, tim arsitek sudah siap dan ikut menyimak. Namun, desain arsitek tidak bisa dilakukan tanpa tahu lokasi tanah, demografinya, batas tanah, arah angin dan matahari, lapisan tinggi level tanah dan semuanya dirangkum dalam topografi report yang belum bisa dilakukan karena belum tahu lokasinya di mana. Dan untuk melaksanakan TOR kita harus memiliki lahan memerlukan modal uang, sementara membangunnya memerlukan uang ban yang pastinya juga meminta lahan sudah dibebaskan terlebih dahulu. Ternyata, ujung punya ujung adalah perlu dana untuk membeli lahan, sementara kalau sudah urusan membeli maka mata panah arahnya ke saya, dan semua tahu, uang di rekening tidak ada budgetnya untuk hal ini. Semua mata dalam rapat tersebut tertuju ke saya. Akhirnya tanpa komando saya jawab, "Oke, it's my turn, it's my time." Giliran saya turun tangan. Yang penting semua sudah siap. Segera saya bertindak walau jujur saat itu di kepala saya tidak tahu mau kemana, tapi ancer-ancer saya tahu kemana jalan saya melangkah.